Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Anisya sebagai moderator dan pemateri Yuyun Adelin, Naila Salsabila, Nur Hairul Haqqu Asril, dan Andi Rafika Nur Kadir. Sistem Konstitusi. Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepada Naila Salsabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan konsep. Keputusan MK terhadap pengujian undang-undang yang telah melalui uji konstitusi di MK. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, sebagai pengawal konstitusi, MK melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Bentuk-bentuk penafsiran konstitusi tersebut dituangkan dalam putusan MK. Putusan MK meskipun bersifat deklaratif, namun final dan mengikat. Sifat final dalam putusan MK dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikatnya. Putusan MK yang bersifat mengikat dapat diartikan bahwa putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak, namun berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang 1945, maka MK diberi kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat melalui putusan MK. Ketika telah dinyatakan bertentangan undang-undang tersebut, maka baik warga negara maupun lembaga-lembaga negara terikat untuk tunduk kepada putusan MK tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Rafika. Kepada Andi Rafika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan realita tentang sistem konstitusi. Next. Keputusan MK terhadap pengujian undang-undang yang telah melalui uji konstitusi di MK. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan uji materi atau judicial review yang diajukan Siko Leonard dan puluhan mahasiswa lainnya terhadap Undang-Undang KPK. Saat permohonan ini diajukan, undang-undang hasil revisi tersebut belum diberi nomor dan tahun oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, undang-undang KPK yang direvisi sah berlaku. Pada gugatan formil, para penggugat mempersoalkan proses pembentukan undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Para penggugat juga mengkritik kejanggalan dalam proses pengambilan suara saat undang-undang KPK. Berdasarkan hitung manual, rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota DPR. Sejumlah syarat diantaranya tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik, dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi bagian KPK. Menurut Siko, tak ada mekanisme hukum yang jelas jika ada pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut. Oke, selanjutnya masalah dan solusi dijelaskan oleh Nur Hairul. Kepada Nur Hairul dipersilahkan. Yang terjadi jika suatu UU yang isinya bertentangan dengan UUD yang tidak dilakukan uji konstilasi. Apabila suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka MK diberi kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat melalui putusan MK. Ketika telah dinyatakan bertentangan undang-undang tersebut, maka baik warga negara maupun lembaga-lembaga negara terikat untuk tunduk kepada putusan MK tersebut. Maka yang bertentangan adalah muatan pasal, ayat, dan atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan diuji tersebut. Mengenai dicabutnya undang-undang karena bertentangan dengan konstitusi, hal ini berkaitan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memutuskan perkara pengujian materi suatu UU. Di dalam undang-undang baru ini akan diatur mengenai pencabutan undang-undang yang lama. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama dengan atau lebih tinggi. Contoh kasus, salah satu kasus yang menarik menyangkut pertanyaan ini adalah munculnya
kembali rumus pasal-pasal mengenai penghiasan presiden dan wakil presiden dalam rancang undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP. Sebagaimana diketahui, MK pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 0113/022 RUU 2006 yang diajukan Egy Sujana dan Pandapotan Lubis itu. Pada waktu itu Mahkamah menilai pasal 134 atau 136 bis dan pasal 137 KUHP yang mengatur penghinaan terhadap presiden bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan dimanipulasi oleh penguasa dan pusat-pusat tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tetapi menariknya melalui RUU KUHP dalam pasal 263 sampai pasal 264 kembali membuat tindakan pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Ancaman atas tindak pidana tersebut paling lama 5 tahun penjara bagi setiap orang yang menghina presiden dan wakil presiden lewat berbagai sarana maupun media menurut hemat kami. Pasal-pasal ini berpeluang besar untuk kembali di judicial review MK, apalagi dalam pembahasan saat ini telah muncul banyak sekali perdebatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuyun Adeline. Kepada Yuyun dipersilahkan. Baik, dampak atau efek yang ditimbulkan jika suatu undang-undang yang isinya bertentangan dengan undang-undang tidak dilakukan perubahan. Contoh kasus, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Undang-Undang KPK. Pertama, kata Bonifacius adalah Indonesia dipandang oleh negara lain sebagai sebuah negara yang tidak stabil secara hukum. Bahkan Indonesia dapat dianggap sebagai sebuah negara yang belum matang dalam bernegara karena undang-undang yang baru ditetapkan langsung dibatal dengan Perpu. Hal ini memunculkan kesan yang tidak adanya kepastian hukum. Ini problem serius. Yang kedua, desakan oleh Presiden untuk menerbitkan Perpu KPK akan menempatkan lembaga kepresidenan sebagai cabang kekuasaan eksekutif yang mendominasi kekuasaan legislatif. Menurut dia, hal tersebut harus dihindari oleh Presiden karena DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945. Solusi yang tepat sekarang adalah melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pasal Mahkamah Konstitusi untuk memberikan ruang konstitusional kepada warga negara menyuarakan keprihatinannya terhadap masalah berbangsa dan bernegara yang diakibatkan oleh adanya undang-undang yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang MK, warga negara diberikan hak konstitusional untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi guna meminta pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merujuk pada Undang-Undang MK tersebut, kata Bonifacius, maka setiap undang-undang yang baik dari segi proses pembuatannya maupun dari aspek substansinya bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Terbuka lebar dan untuk diuji dan dibatalkan. Artinya bahwa aspirasi warga negara yang berkomitmen secara moral untuk melahirkan undang-undang yang sesuai dengan kehendak rakyat dan Undang-Undang 1945 dapat ditempuh melalui mekanisme konstitusional yang tersedia oleh negara. Oke, kesimpulannya, yang pertama, putusan MK bersifat final yang mengandung makna bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak, namun berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia atau erga omnes, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, apabila suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka MK diberi kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat melalui putusan MK. Dan terakhir, sebagai solusi warga negara diberikan hak
konstitusional untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi guna meminta pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, demikian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.